Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel pembelajaran SD Kota Semarang. Kembali lagi bersama Bu Mas Rifah dari SD Hajah Isriati Baitur Rahman 2. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Anak-anak, selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Yang pertama apa? Hebat. Yang pertama memakai masker. Yang kedua rajin mencuci tangan. Yang ketiga jaga jarak. Yang keempat hindari kerumunan. Dan yang tidak kalah penting adalah stay at home. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 2. Tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menggunakan tanda titik pada penulisan waktu dan dalam kalimat. Yang kedua, peserta didik dapat meniru gerak kegiatan sehari-hari dalam tari dan juga membentuk pola lantai. Yang ketiga, anak-anak, peserta didik dapat menentukan waktu mulai dan selesainya suatu kegiatan. Anak-anak, mari kita perhatikan percakapan antara Udin dan Beni berikut ya. Udin berkata, "Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama." Beni pun menjawab, "Bagus, Din. Barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Misal saja jam dinding itu." Anak-anak, dari percakapan Udin dan Beni bisa kita lihat bahwa kalimat-kalimat tersebut selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Coba perhatikan kembali. Yang pertama, teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, waktu itu aku juara mewarnai. Juga diakhiri dengan tanda titik. Jadi, tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Sekarang perhatikan gambar jamnya ya, anak-anak. Jam di situ menunjukkan pukul 8. Pukul 8 jika ditulis menggunakan angka adalah 08.00. Dari sini bisa kita lihat bahwa ternyata selain untuk mengakhiri kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Tanda titik dalam penulisan waktu digunakan untuk pemisah antara bilangan jam dan menit ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian alat apa yang digunakan Udin untuk membersihkan piala? Ya, benar. Alat yang digunakan Udin untuk membersihkan piala adalah kemoceng. Anak-anak, ternyata gerakan yang dilakukan Udin bisa kita jadikan gerakan tari yang sangat indah loh. Masih ingatkah kalian dengan tari gerakan menggunakan kemoceng? Tarian tersebut bisa kita lakukan dalam posisi duduk ataupun berdiri ya. Agar tarian itu lebih menarik, bisa kalian iringi dengan alat musik ritmis ya, nak. Misalnya dengan menggunakan gendang, tifa, dan tamborin.
Tetapi jika tidak ada alat musik ritmis di rumah, jangan khawatir. Kalian bisa menggunakan botol plastik bekas minuman. Mainkan dengan mengikuti pola hitungan yang teratur ya. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin. Mereka dilatih oleh Mutiara, kakak Udin. Tetapi sebelum mereka latihan, ibu berpesan pada mereka. Ibu berkata, "Sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitar ya nak. Jika lantai masih licin, pel dulu ya nak. Nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Hati-hati juga dengan benda-benda yang mudah pecah. Nanti pecahannya bisa melukai kaki." Udin pun menjawab, "Iya Bu, kami akan memperhatikannya." Ternyata Udin latihan gerakan menari tidak sendirian anak-anak. Udin bersama teman-temannya. Di situ ada Siti, Meli, dan Beni. Agar tarian terlihat kompak dan menarik, mereka harus menguasai pola lantai. Pola lantai pada tarian banyak jenisnya. Ada pola lantai bentuk huruf V. Ada pola lantai lurus ke samping. Ada pola lantai lurus ke depan dan juga ada pola lantai bentuk lingkaran. Selanjutnya kita baca teks berikut ya. Menjaga keselamatan dalam latihan tari. Jam menunjukkan pukul 14. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang sudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Sikap mereka pantas untuk ditiru dan dicontoh. Waktu menunjukkan pukul 16. Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai. Mereka berterima kasih pada kakak Mutiara karena telah membantu. Mereka juga tidak lupa merapikan kembali tempat mereka latihan. Tidak ada barang-barang yang berserakan. Udin belajar menari mulai pukul 14. Tidak terasa karena begitu asik menari, dia belajar selama 2 jam. Pukul berapa Udin selesai menari? Ya benar, hebat kalian anak-anak. Udin selesai menari pukul 16 karena 2 jam setelah pukul 14 adalah pukul 16. Jika 1 jam adalah 60 menit, jadi Udin latihan menari selama 120 menit. Demikian belajar kita hari ini anak-anak. Nah, anak-anak hebat, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yes, 1, kita sudah belajar penggunaan tanda titik pada penulisan waktu dan dalam kalimat. Yang kedua, kita sudah belajar meniru gerak kegiatan sehari-hari dalam tari dan membentuk pola lantai.
Yang ketiga, kita sudah belajar menentukan waktu mulai dan selesainya suatu kegiatan. Ya, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.